Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Waalaikumsalam. kami dari kelompok 4 ingin presentasi laporan Project 2 aplikasi pelayanan masyarakat untuk Kecamatan Brebet, Purbalingga, Jawa Tengah. Next. Ini adalah daftar kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri sebagai ketua Aditya Prabamukti dengan NIM 2211104037. Perkenalkan, nama saya Dimas Margono dengan NIM belakang 60. Dan perkenalkan, nama saya Arvin Abil Arofif dengan NIM 2211104057. Perkenalkan, nama saya Tidya Nur Fatah dengan NIM belakang 44. Perkenalkan, nama saya Fikri Khairul Fadri dengan NIM 2211304052. Ya, selanjutnya untuk topik tugas besar kami. Topik kami mengacu pada SDGs 9 Industri, Inovasi, dan Infrastruktur yang dimana berfokus pada pembangunan infrastruktur tangguh, industrialisasi berkelanjutan, dan inovasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Untuk mendukung tujuan tersebut, kami merancang aplikasi pelayanan masyarakat berbasis mobile untuk Kecamatan Brebet, Purbalingga yang mempermudah pengajuan berkas tanpa harus datang ke kantor kecamatan. Aplikasi ini memudahkan warga mengakses layanan administrasi seperti pengajuan surat, cek status berkas, dan informasi layanan serta daring. Solusi ini mengatasi antrean panjang, kesalahan data manual, dan keterbatasan waktu dengan tujuan meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan publik tingkat kecamatan. Next. Selanjutnya ada tahapan empatis. Next. Yang pertama, pada empatis ini kami melibatkan 4 partisipan yang dimana satu merupakan petugas Kecamatan Brebet dan 3 lainnya merupakan masyarakat Kecamatan Brebet. Untuk data diri dan empathy map, tiap partisipan dapat dilihat pada slide berikut ini. Next. Ya. Di sini ada data diri partisipan. Yang pertama ada Rizka Rafliana, nama lengkapnya Rizka Rafliana, tempat tanggal lahir Banyumas 17 Oktober 2001, usianya 23 tahun, pekerjaan buruh, alamat desa Campakowah, RT 1 RW 1, Kecamatan Brebet, Kabupaten Purbalingga. Dan selanjutnya ada Bapak Sunyoto, nama lengkapnya Sunyoto, usia 59 tahun, pekerjaan PNS, alamat desa Campakowah, RT 3 RW 1, Kecamatan Brebet, Kabupaten Purbalingga. Selanjutnya ada Hardika Maulana Rizky, nama lengkapnya Hardika Maulana Rizky, umur 17 tahun, tanggal lahir 17 Agustus 2008, alamat Desa Pengalusan RT 3 RW 2, Kecamatan Brebet, Kabupaten Purbalingga. Dan yang terakhir ada Fatur Al-Ghazali, nama lengkapnya Fatur Al-Ghazali, umurnya 22 tahun. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Dimas Cahyo Margono. Selanjutnya untuk empati map partisipan 1, yaitu Rizka Reviana. Yang pertama itu apa yang dikatakan, ya pernah kendalanya itu meminta surat perantara dari RT, RW, desa yang terkesan ribet, tergantung jumlah orang yang membuat KTP. Saat itu saya cukup lama. Setuju sekali, akan sangat mempermudah masyarakat, menghemat biaya, waktu, tenaga untuk ke kantor kecamatan. Untuk yang kedua sendiri itu apa yang dipikirkan dan dirasakan, yaitu merasa proses pengurusan dokumen cukup ribet dan memakan waktu, menginginkan cara yang lebih efisien dan cepat dalam pengurusan dokumen, merasa frustasi dengan prosedur yang berbelit-belit, senang jika ada sebuah sistem yang dapat menyederhanakan proses pengurusan dokumen. Yang ketiga, apa yang dilihat, proses pengurusan dokumen yang masih manual dan memakan waktu lama. Banyak masyarakat yang juga mengalami kendala serupa, antrean panjang di kantor kecamatan yang tidak menentu, keberadaan teknologi yang seharusnya bisa digunakan untuk mempermudah pengurusan administrasi. Yang keempat, apa yang didengar, keluhan dari masyarakat lain mengenai prosedur yang cukup panjang, saran dari orang lain mengenai alternatif pengurusan dokumen yang lebih praktis, diskusi tentang bagaimana digitalisasi bisa meningkatkan efisiensi layanan publik,
Yang kelima, apa yang dilakukan? Tetap mengikuti prosedur meskipun merasa ribet. Mencari informasi mengenai prosedur pengurusan dokumen sebelum datang ke kantor kecamatan. Berharap adanya solusi digital yang dapat membantu mengatasi masalah tersebut. Oke, lanjut. Untuk partisipan 2 akan dijelaskan oleh Arwin dan Fatah. Baik, yang kedua itu dari Sunyoto. Kebetulan Sunyoto ini bapaknya dari Mas Aditya Nurfata. Nah, apa yang dikatakan partisipan, masyarakat harus datang ke desa untuk meminta surat pengantar sebelum ke kecamatan. Lalu banyaknya masyarakat yang masih bingung berkas yang harus dibawa untuk mengurus suatu berkas. Nah, apa yang dipikirkan partisipan? Proses pengurusan berkas cukup merepotkan, apalagi bagi masyarakat yang tidak memiliki kendaraan. Seharusnya proses pengurusan bisa lebih cepat jika data masyarakat lebih akurat. Next, Mas Fatah. Oke, selanjutnya di sini ada apa yang dilakukan partisipan. Yang pertama yaitu ada membantu masyarakat dengan mengurus berkas yang ingin diajukan. Yang kedua, memberikan jika terjadi kekurangan berkas, memeriksa dan memperbaiki data masyarakat yang salah. Selanjutnya ada memberikan arahan harus kemana untuk melanjutkan pengurusan dokumen. Yang terakhir ada apa yang disarankan partisipan. Yang pertama adalah prihatin terhadap masyarakat yang kesulitan. Yang kedua, ada frustasi karena kendala administrasi yang terjadi. Yang terakhir, ingin memberikan pelayanan terbaik namun lambat oleh sistem manual. Selanjutnya ada ketika memiliki Ya. Ya, yang mewawancarai Hari Kamalan Rizky adalah saya. Satu, apa yang dikatakan saya tidak tahu, ya akan jauh lebih mudah untuk mengurus hal yang sulit, terutama saat saya sedang berada di luar kota. Kalau antri di kantor kecamatan secara langsung itu sangat membuang waktu. Sudah lama antri di kantor kecamatan dan malah disuruh datang lagi besok untuk mengantri ulang. Yang kedua, ada apa yang dipikirkan dan dirasakan, things and feels. Pertama, merasa sistem pelayanan saat ini menyulitkan dan tidak efisien. Ingin ada solusi yang bisa diakses secara fleksibel, terutama jika sedang tidak berada di tempat. Selanjutnya, frustasi karena waktu terbuang hanya untuk mengantri dan bisa jadi tidak dilayani juga. Dan terakhir, berharap ada sistem online yang bisa memangkas keributan pengurusan dokumen. Yang ketiga, apa yang dilihat SIS, banyak orang mengalami antrian panjang saat mengurus dokumen. Ketidakefisienan pelayanan di kantor kecamatan, masih kurangnya pemanfaatan teknologi dalam sistem administrasi desa atau kecamatan, potensi untuk mengubah sistem agar lebih modern. Dan yang keempat, ada apa yang didengar, hears, keluhan dari masyarakat yang mengalami antrean panjang, cerita dan orang lain tentang pengalaman buruk mengurus dokumen secara langsung, wawancara bahwa sistem online akan jauh lebih memudahkan masyarakat. Ya, selanjutnya, Oke, baik. Selanjutnya ada Fatur Al-Ghazali. Yang pertama, what the say, apa yang mereka katakan. Yang pertama, ada mengurus dokumen di kecamatan sering antri dan memakan waktu yang lama. Kedua, kalau ada aplikasi yang bisa membantu mengurus dokumen online pasti lebih praktis. Yang ketiga, kalau aplikasi mudah digunakan, saya pasti mau mencoba. Yang kedua ada what they think, apa yang mereka pikirkan. Yang pertama, apakah aplikasi ini bisa benar-benar mempercepat proses pelayanan? Yang kedua, bagaimana kalau saya kesulitan menggunakannya? Yang ketiga, apakah data pribadi saya akan aman dalam sistem ini? Yang keempat, kalau tetap harus datang ke kecamatan untuk ambil dokumen, apakah tetap efisien? Terus yang ketiga ada what they feel, apa yang mereka rasakan.
Yang pertama ada frustasi saat harus antri lama di kecamatan. Yang kedua ada khawatir aplikasi tidak berjalan lancar atau sulit digunakan. Yang ketiga, senang dan lega jika proses bisa dilakukan tanpa harus datang langsung. Yang keempat, tidak sabar mencoba aplikasi jika benar-benar bisa mempermudah pelayanan. Yang keempat ada what they do, apa yang mereka lakukan. Yang pertama, datang ke kantor kecamatan lebih awal untuk menghindari antrean panjang. Yang kedua, bertanya kepada petugas tentang dokumen yang harus disiapkan. Yang ketiga, mengandalkan keluarga atau orang lain jika tidak bisa datang sendirian di kecamatan. Keempat, mencoba mencari alternatif lain seperti melalui layanan online jika memungkinkan. Next, ada tahapan define. Next. Proses define kami lakukan setelah melakukan wawancara dengan para partisipan yang telah disebutkan sebelumnya. Dari hasil wawancara yang telah dilakukan, kami mengumpulkan data-data sebagai panduan untuk menyusun POV setiap partisipan dan value proposition. Selanjutnya akan dibacakan oleh Aditya Mukti. Mas Aditya, mic-nya belum dinyalain. Ya maaf. Yang pertama ada Rizka Reviana, masyarakat POV, point of view. Rizka Reviana needs request aplikasi pelayanan masyarakat because prosesnya cukup memakan waktu. HMW, how make we, bagaimana membuat sistem agar antrian untuk membuat KTP lebih cepat. 2. Bagaimana agar prosedur pengurusan dokumen tidak ribet. C. Why how leader, agar waktu masyarakat tidak terbuang hanya untuk mengantri. 2. Agar pengurusan dokumen lebih efisien tanpa ribet. D. Problem statement. Rizka Raviana is masyarakat di kecamatan Brebet who needs sistem antrian di aplikasi pelayanan masyarakat because antrian untuk pembuatan KTP cukup lama. His statement, we believe jika masyarakat di kecamatan Brebet menggunakan sistem antrian dalam aplikasi pelayanan masyarakat, maka mereka dapat mengurangi waktu tunggu dalam proses pembuatan KTP karena sistem ini memungkinkan pengelolaan antrian yang lebih terstruktur dan efisien. Next. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Aditya Nurfatah. Untuk selanjutnya yaitu ada statement dari Bapak Sunyoto dari point of view sendiri, yaitu needs request aplikasi pelayanan masyarakat because proses manual mempersulit pelayanan dan saklar percatatan. Selanjutnya ada how make way, bagaimana cara untuk mengurangi antrean yang panjang. Poin kedua ada bagaimana agar dapat meminimalisir kesalahan data. Yang ketiga, bagaimana kita dapat membuat proses pengajuan pemberkasan menjadi lebih fleksibel dan gampang. Untuk yang poin ketiga ada why, who the leader. Yang satu, agar proses pelayanan masyarakat lebih cepat dan efisien. Kedua, agar pencatatan dan tidak lagi dilakukan secara manual dan rentan kesalahan. Ketiga, agar pelayanan dapat diakses masyarakat tanpa harus datang ke kantor kecamatan. Yang keempat ada problem statement. Di problem statement ini akan dijelaskan oleh Arwin. Silakan Mas Arwin. Baik, problem statementnya itu warga Kecamatan Merabu mengalami kesulitan dalam proses pengajuan pemberkasan karena harus datang langsung ke kantor kecamatan, menghadapi antrean panjang serta ketidaksinkronan. Datanya sering terjadi, hal ini menyebabkan proses menjadi lambat dan tidak efisien. Next ke poin hipotesis statement. We believe bahwa dengan menyediakan aplikasi digital yang akan memudahkan pengajuan surat pengantar desa dan pengajuan pemberkasan secara online, masyarakat akan dimudahkan dan menghemat waktu.
Next. Selanjutnya itu ada Hardika Maulana Rizky. Untuk Hardika Maulana Rizky sendiri adalah salah satu masyarakat di Kecamatan Brebet. Untuk POV-nya atau point of view, Hardika Maulana Rizky needs or require sistem administrasi masyarakat yang lebih mudah diakses because ia tidak tahu cara pembuatan KTP dan antrean yang panjang membuang waktu berharga. Yang kedua, HMW atau How Make We. Bagaimana kita bisa membuat sistem yang lebih informatif agar warga memahami proses pembuatan KTP. Yang kedua, bagaimana kita bisa mengurangi waktu antrean di kantor kecamatan. Yang ketiga, bagaimana kita bisa menyederhanakan prosedur pengurusan dokumen agar lebih efisien dan tidak ribet. Poin yang C itu why how leader. Yang pertama, agar warga tidak mengalami kesulitan saat mengurus dokumen kecamatan. Yang kedua, agar warga tidak perlu antre lama hanya untuk mendapatkan layanan dasar. Yang ketiga, dengan menyediakan sistem layanan administrasi online yang lebih transparan, mudah diakses, dan efisien. Selanjutnya untuk problem statement, warga Kecamatan Brebet mengalami kesulitan dalam proses pengajuan pemberkasan karena harus datang langsung ke kantor kecamatan, menghadapi antrean panjang, serta ketidaksinkronan data yang sering terjadi. Hal ini menyebabkan proses menjadi lambat dan tidak efisien. Yang terakhir, hipotesis statement. We believe bahwa dengan menyediakan fitur verifikasi otomatis dan pelacakan status berkas dalam aplikasi, petugas dapat memproses pemberkasan dengan lebih akurat dan efisien, sehingga mengurangi keterlambatan dalam penyelesaian layanan. Oke, next untuk Fatur Al-Ghazali akan dijelaskan oleh Fikri. Oke, untuk Fatur Al-Ghazali, masyarakat Kecamatan Brebet, yang pertama ada POV, point of view. Aplikasi pelayanan masyarakat, proses dokumen yang sering antri dan memakan waktu. Yang kedua ada How Make We, bagaimana agar prosedur pengurusan dokumen lebih efisien. Yang kedua, bagaimana cara mempercepat waktu antrian dalam mengurus dokumen. Yang ketiga ada Why How Later. Yang pertama ada agar waktu masyarakat tidak terbuang hanya untuk mengantri. Yang kedua, agar pengurusan dokumen lebih efisien dan mudah diakses. Agak geser. Terus yang ketiga ada problem statement. Yang pertama, masyarakat Kecamatan Brebet menghadapi antrean yang sangat panjang. Yang kedua, keamanan dan kepercayaan pengguna. Terus yang keempat ada hypothesis statement, bahwa dengan mengembangkan aplikasi pelayanan masyarakat digital yang menyederhanakan proses pengurusan dokumen dan menyediakan pelacakan status secara real time, kami dapat mengurangi antrian panjang dan menghemat waktu masyarakat, serta meningkatkan kepercayaan dan rasa aman pengguna melalui transparansi dan kemudahan akses sistem. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Aditya Prabu Mukti. Ya, selanjutnya ada value proposition. Setelah kami menyusun problem statement, setiap partisipan kami merancang value proposition, yaitu kami menawarkan aplikasi pelayanan masyarakat digital yang mudah diakses, efisien, dan terintegrasi agar dapat menjadi solusi kebutuhan warga dan petugas Kecamatan Brebet dalam hal pengurusan dokumen administrasi yang seringkali terhambat antrean, kesalahan data, serta keterbatasan waktu. Next. Fitur yang ditawarkan berdasarkan permasalahan, yaitu yang pertama adalah formulir pengajuan online. Pengguna dapat mengisi dan mengunggah dokumen secara langsung dari aplikasi tanpa harus datang ke kantor. Yang kedua, tracking nomor antrian, menyediakan nomor antrian digital dan status pemrosesan dokumen secara real time. Yang ketiga, ada riwayat pengajuan, yaitu menampilkan daftar dokumen yang pernah diajukan beserta status dan tanggal penyelesaiannya. Yang keempat ada akun pengguna yang personal, yaitu menyimpan data pengguna dan memungkinkan pembaruan profil serta pengelolaan akun. Dan yang kelima, halaman bantuan dan FAQ. Pengguna dapat mencari informasi seputar layanan serta bertanya langsung via WhatsApp. 6. Sistem login dan registrasi aman, yaitu menjaga privasi dan keamanan data pengguna. Dan yang terakhir, menu cepat dan informasi terkait, yaitu navigasi praktis dan akses langsung ke info terbaru seputar layanan. Next.
Selanjutnya ada manfaat bagi pengguna. Yang pertama yaitu menghemat waktu dengan proses pengajuan yang bisa dilakukan dari rumah. Dan yang kedua, mengurangi antrian dan kepadatan di kantor kecamatan, meminimalisir kesalahan data melalui form yang terstruktur. 4. Meningkatkan transparansi dengan fitur pelacakan status dokumen. 5. Meningkatkan kenyamanan bagi kepercayaan pengguna terhadap pelayanan publik berbasis teknologi. Dan yang terakhir, mudah digunakan oleh berbagai kalangan termasuk yang belum terbiasa dengan layanan digital. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dimas Cahyo. Oke, selanjutnya itu relevansi fitur dengan permasalahan pengguna yang telah disebutkan sebelumnya. Yaitu fitur-fitur dalam aplikasi ini dirancang untuk menjawab masalah antrian panjang, prosedur yang membingungkan, serta ketidaksesuaian data. Pengujian online dan tracking antrian mengurangi waktu tunggu. Fitur bantuan mempermudah pemahaman prosedur, sementara riwayat dan verifikasi digital membantu mempercepat proses dan meminimalkan kesalahan. Seluruh fitur mendukung pelayanan yang lebih efisien, transparan, dan mudah diakses. Next. Selanjutnya itu tahapan ideate. Next lagi. Proses ideate yang dilakukan menggunakan tools-tools yang dapat mendukung proses ideate. Masing-masing anggota kelompok kami sebelumnya telah mengidentifikasi permasalahan pada proses define. Lalu kami menuliskan beberapa solusi yang ditawarkan yang dimana nantinya ide atau solusi tersebut dikumpulkan menjadi satu. Next. Berikut adalah dokumentasi tahapan ideate yang telah kami lakukan, yaitu kami masing-masing itu mengumpulkan ide atau solusi yang mungkin dapat diimplementasikan di aplikasi kita nanti. Oke, next. Dari hasil ideate yang kita lakukan itu kita mendapatkan beberapa solusi yang dihasilkan. Yang pertama, pengajuan dokumen secara online, yaitu memungkinkan masyarakat mengisi formulir dan mengunggah berkas langsung dari aplikasi tanpa harus datang ke kantor kecamatan. Yang kedua, sistem antrian digital, menyediakan nomor antrian online dan estimasi waktu pelayanan untuk mengurangi kerumunan dan waktu tunggu. Yang ketiga, pelacakan status pengajuan. Pengguna dapat memantau progres dokumen secara real time mulai dari pengajuan hingga selesai diproses. Yang keempat, halaman bantuan dan FAQ, memberikan panduan langkah demi langkah serta akses ke informasi umum dan kontak WhatsApp petugas untuk pertanyaan lebih lanjut. Yang kelima itu riwayat pengajuan, menyimpan catatan semua dokumen yang pernah diajukan lengkap dengan tanggal dan status penyelesaian. Yang keenam itu notifikasi otomatis, mengingatkan pengguna tentang status terbaru dokumen mereka atau jika ada kekurangan berkas. Kesimpulannya, melalui pendekatan design thinking, kami mengidentifikasi masalah pelayanan di Kecamatan Brebet seperti antrian panjang dan prosedurnya yang rumit. Berdasarkan wawancara, dirancang solusi berupa aplikasi digital dengan fitur pengajuan online, antrian digital, pelacakan status, dan bantuan untuk meningkatkan efisiensi dan kenyamanan layanan masyarakat. Ya, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.